Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita Al-Habib Husain bin Hamid Al-Attas dan juga Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Jufri serta para asatidz Baituna, juga para hujjaj, para sesepuh, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tiada hentinya tercurah kepada kita. Terutama sekali hidayatul iman wal islam, wa kafa bihima min ni'mah. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan merenungi, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah-surah pendek ya. Surah di dalam juz Amma, juz 30. Surah-surah yang umumnya turun di kota Mekah. Walaupun surahnya pendek, tapi maknanya begitu dalam, maknanya begitu luas, dan biasanya juga memiliki nilai sastra yang tinggi. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan bacakan dan kita akan merenungi firman Allah dalam surat Asy-Syams. Sebelumnya marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah, kemudian kita baca surat Asy-Syams. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan isinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, hasud, riya dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Surah yang kita baca tadi adalah surah Asy-Syams, di mana dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan sesuatu yang sangat penting, yaitu masalah tazkiyatun nafs, masalah membersihkan jiwa kita ini. Saking pentingnya masalah ini Allah sampai bersumpah. Ya. Sebelum menerangkan pentingnya tentang mensucikan diri itu, Allah sampai bersumpah 7 ayat di awal itu semuanya isinya sumpah. Ya, dan isi sumpahnya itu sampai 14 kali sumpah. Allah Subhanahu wa taala pertama bersumpah, ya tentunya sumpah ini ketika kita bersumpah tentu ingin menunjukkan apa yang kita katakan setelah sumpah itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang benar. Kayak orang bersumpah kan, ya kalau misal seorang dituduh sesuatu, dia kemudian dibilang tidak, saya tidak melakukan ini, sumpah demi Allah, untuk menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan ini benar. Ya seperti itu. Itu adalah biasanya tujuan daripada sumpah tersebut. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala di sini di samping menunjukkan akan pentingnya isi sumpah tersebut, juga menyebutkan ya tentang kebesaran apa yang disumpahkan itu, atau pentingnya hal-hal yang Allah sebutkan dalam sumpahnya tersebut. Ya, tentang yang pertama Allah bersumpah wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan cahaya atau waktu paginya. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, demi matahari. Ya, ini menunjukkan bagaimana pentingnya matahari bagi kehidupan manusia. Dengan matahari ya, secara ilmu pengetahuan terungkap bagaimana tanpa ada matahari, walaupun kita bisa merasakan sendiri, tapi secara detail ilmu pengetahuan mengungkap tanpa ada matahari kehidupan di dunia ini akan beku, akan mati. Terjadinya hujan, terjadinya fotosintesis, terjadinya pergerakan angin, semuanya itu karena adanya matahari. Ini semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, yang mana matahari pun Allah tundukkan demi kepentingan manusia. Ya, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Allah tundukkan lakum, untuk kalian manusia, asyams wal qamar, matahari dan bulan. Allah di sini bersumpah wasyamsi wadhuhaha, demi matahari. Wadhuhaha dan sinar paginya. Ya, matahari di waktu pagi adalah matahari yang sangat bagus, dan pagi adalah saat-saat dimulainya kita beraktivitas.
Ya, jadi kalau waktu pagi jangan tidur, kata Nabi. Ya, kalau kita beraktivitas di waktu pagi, Rasulullah doain, Allahumma barik fi bukurihim. Ya Allah, berikan keberkahan di aktivitas pagi mereka. Ya, jadi pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi matahari, ya, dan juga demi waktu paginya. Ya, cahaya di pagi harinya. Ya, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya boleh ya. Dengan apa saja Allah bersumpah boleh. Kalau kita bersumpah hanya nggak boleh kecuali dengan nama Allah. Kita bilang demi Allah, ya. Nggak boleh demi Rasulullah, nggak boleh ya. Demi Allah hanya. Kalau bagaimana ada sumpah Rasulullah misalnya menyebutnya, sumpahnya nggak nyebut nama Allah, walladzi nafsi biyadih, demi yang diriku di dalam kekuasaannya, maksudnya demi Allah juga. Atau warabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, nah, demi yang memiliki Ka'bah yaitu Allah Subhanahu wa taala juga. Kalau itu tetap yang maksudnya tujuannya adalah demi Allah. Ya, kalau demi yang lain itu dilarang Rasulullah, ya, nggak boleh. Tapi kalau Allah bersumpah dengan apa saja boleh, ya, nggak ada larangan bagi Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala pertama bersumpah wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahaya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, Allah pun bersumpah demi bulan. Idza talaha, ya, tatkala sinar bulan mengikuti matahari. Arti sinarnya bergantian dengan matahari, mengikutinya. Ya. Berikutnya wan nahari idza jallaha, demi siang apabila, ya, dia menampakkan cahayanya atau menerangi buminya. Ya, di waktu siang di mana kita manusia beraktivitas. Ya, walaili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menyelimuti bumi, menutupi bumi, di mana malam hari, ya, dijadikan untuk beristirahat, ya. Di siang hari dijadikan untuk beraktivitas. Ini Allah Subhanahu wa taala atur, ya, pergerakan alam ini dengan teraturnya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari kita ini siang terus, ya, akan panas terus akhirnya. Atau sebaliknya, ya, hari-hari kita ini malam terus, ya, tentunya tidak nyaman, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan pergantian ini, ada siang, ada malam, ya. Ini ada panas, ada hujan. Ini adalah merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan secara terukur, secara seimbang di alam semesta ini. Was-samai wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya, pembangunannya. Begitu dahsyatnya, begitu hebatnya langit ini dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu teraturnya, begitu seimbangnya. Planet-planet ini bergerak sesuai dengan ukuran pada garis edarnya, tidak ada berbenturan satu sama lain. Ini kalimat-kalimat ini simple, pendek. Tapi ini, ya, Allah jadikan sumpah. Tujuannya adalah apa? Agar supaya manusia meneliti tentang karunia yang begitu dahsyat ini. Makin diteliti, kita akan makin tahu betapa hebatnya ciptaan-ciptaan Allah ini. Betapa mengagumkannya apa-apa yang ada di langit tersebut. Ini orang yang menyelidiki ini, ya, orang yang menyelidiki dengan ilmu pengetahuan, ya, dengan ilmu astronomi, itu akan melihat bagaimana kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Allah bersumpah, ya, demi
demi bumi ini. Bagaimana keunikan bumi kita ini yang begitu besar. Walaupun besar ini, bagaimana ya dengan besarnya ini, ya walaupun bentuknya itu bulat, tapi nampak datar buat kita. Ya, nampak datar bagi kita. Ya, karena dihamparkan ini maksudnya relatif buat kita itu bumi walaupun itu bulat bentuknya, tapi karena saking besarnya maka buat kita itu ya, terasa datar. Dan bagaimana pergerakan bumi, apa-apa yang ada di bumi daripada nikmat-nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala sudah peruntukkan untuk kepentingan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya ini yang disebutkan, menunjukkan ada hal-hal yang penting di sana. Ya, yang disebutkan di dalam sumpah tersebut pasti di sana ada rahasia ya, dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di sana. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Kata nafas di sini ya, di dalam diksi Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an ya, terkadang bermakna jiwa, arti jiwa di mana manusia itu kan terdiri dari jasad, ruh dan jiwa. Ya, terkadang makna jiwa disebut adalah jiwa yang terpisah dari jasad. Tapi kata nafas juga terkadang ya kesatuan dari jiwa dan raga kita dan jasad kita. Seperti ya ketika Nabi Musa mengatakan inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ay yukadzibun. Aku telah memukul salah seorang dari mereka. Kata nafas di sini bukan berarti jiwa yang terpisah dari jasad, maksudnya ya, orang tersebut. Ya, atau dalam surah Az-Zumar ketika Allah menyebutkan tentang bagaimana proses kematian, sama Allah samakan, ceritakan seperti orang yang lagi tidur. Ya, Allah katakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah menahan jiwa-jiwa ketika dia mati. Orang ketika mati jiwanya itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpisah jiwa antara jiwa dengan jasadnya. Ya. Itu ya Allah sebutkan nafas di sini secara terpisah. Tapi kalau di dalam ayat ini ya mencakup semuanya. Karena Allah bersumpah bagaimana tentang jiwa dan kesempurnaannya ini, bagaimana jasad manusia ini yang begitu sempurna, ya, peredaran darahnya, ya, kemudian sel-sel darahnya ini makin diteliti oleh ilmu kedokteran, makin terlihat bagaimana keserasian, kesempurnaan apa-apa yang ada di dalam tubuh manusia tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga dengan demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, Allah ilhamkan fujuraha wa taqwaha, jalan yang buruk dan jalan ketakwaan, jalan kedurhakaan dan jalan ketakwaan. Allah beritahukan, bro, Allah beri ilham. Jadi ini adalah bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan hidayah ilham. Sebelum hidayah irsyad ya, yang Allah kirimkan para rasulnya dan Allah utus para nabinya, ya, Allah turunkan kitab sucinya, di dalam jiwa manusia Allah sudah tanamkan hidayah. Ya, hidayah ilham di sini sehingga orang dengan akalnya, dengan hati nuraninya sebenarnya bisa bedakan mana baik, mana buruk. Ini adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah mengilhami kepada jiwa tersebut, dia bisa tahu mana yang buruk dan mana yang baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan manusia ini hanya menggunakan hati nuraninya, hanya akalnya. Allah bantu dengan diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab suci
ini tiada lain adalah bagian dari rahmat Allah untuk membimbing ya akal manusia dan hati nurani manusia agar tidak tersesat. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan berkali-kali tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala nyatakan ini, ya, kalau ada qasam, ada sumpah, ada jawabul qasamnya di sini, ada jawab sumpahnya atau isi dari sumpah tersebut. Apa? Allah katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Sebaliknya telah berugi ya, orang yang mengotori jiwanya tersebut. Nah, ini pentingnya, artinya tazkiyatun nafas. Pentingnya mensucikan diri kita. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara misinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang mengutus di karangan para ummiyin seorang rasul dari mereka ya, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya wa yuzakkihim dan mensucikan mereka. Jadi salah satu misi dari Rasulullah SAW adalah mensucikan jiwa orang-orang Arab pada waktu itu. Jiwa manusia disucikan dari apa? Disucikan dari kemusyrikan, dari penghambaan kepada selain Allah. Dibersihkan hati mereka dari rasa sombong, dibersihkan hati mereka dari berbagai kedengkian, dibersihkan hati mereka dari rasa riya. Ini Rasulullah SAW ya, didik mereka, mendidik sebenarnya akhlak mereka. Sebab tazkiyatun nafas ini adalah bagian dari pendidikan akhlak. Ini yang sangat penting. Ya, ini sangat penting. Sebab Allah katakan dosa yang paling besar adalah syirik. Jadi membersihkan dosa yang terbesar ini adalah sesuatu yang paling penting. Inilah yang sangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tekankan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Ya. Yaitu dengan membersihkan ini tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa dari kemusyrikan, dari keangkuhan, dari kesombongan, ya, dari rasa riya, ya, dari rasa hasud seperti itu, dibersihkan sehingga hal-hal yang menuju kepada kemusyrikan oleh Rasulullah SAW, walaupun kaum muslimin sudah tidak menyembah berhala, tapi Rasulullah pelihara, sehingga Rasulullah ya, larang misalnya jangan naruh patung di rumah, ya misalnya seperti itu. Kenapa dilarang? Karena takut kembali lagi kepada kemusyrikan. Di awal-awal juga Rasulullah melarang berziarah kubur karena dulu kuburan disembah. Di awal-awalnya Rasulullah cegah jangan dulu ziarah kubur. Tapi kemudian setelah keimanan para kaum mukminin sudah mantap, ya Rasulullah SAW perintahkan suruh ziarah kubur. Ya, Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian dari berziarah kubur. Sekarang silahkan berziarah. Ya, setelah kaum mukminin sudah mantap keimanannya, sudah tidak minta-minta lagi kepada kuburan. Ya, tapi ziarah kepada kuburan, mendoakan ya orang yang dikubur, dan juga ini adalah sebagai pengingat bahwasanya kita ya akan juga dikuburkan nantinya. Ala fazuruha, ketahuilah ziarahlah kalian, ziarah kuburlah kalian
fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian akan akhirat. Itu. Tapi kalau ziarah kuburnya kemudian meminta-minta lagi kepada kuburan, nah itu ya nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi ini dibersihkan oleh Rasulullah SAW dari hal-hal yang akan membawa kepada kemusyrikan. Juga hal-hal yang membawa kepada kesombongan. Bagaimana Rasulullah melarang sahabatnya itu jangan berlaku sombong walaupun sedikit. Ya. Kesombongan dilarang oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah katakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah daripada kesombongan, sebesar biji sawi atau sebesar atom dari kesombongan. Pernah suatu ketika ya ada seorang sahabat menghina atau memanggil Sayyidina Bilal, ya, kalau nggak salah Abu Darda, ya, sahabat Sayyidina Abu Darda memanggil Bilal ibn Rabah dengan sebutan ya benas sauda, dengan sebutan wahai anak dari perempuan yang hitam, karena Bilal adalah seorang Ethiopia, kulitnya hitam, ya, orang Afrika hitam, ya, seperti itu. Nah ini ya, sahabat yang lain memanggilnya, ya, Abu Darda kalau nggak salah, memanggil Bilal dengan sebutan ya benas sauda, wahai anak dari seorang wanita yang hitam. Lalu lihat Bilal, ya, karena dia tahu ini adalah perbuatan jahiliyah. Ya. Kalau ini dibiarkan, ya, akan terus berakar di dalam hati sahabat-sahabat yang lain. Bilal mengadu kepada Rasulullah SAW, langsung dipanggil sahabat Abu Darda lagi, dimarahi. Ya. Kamukah yang mengatakan Bilal ini benas sauda? Lalu Rasulullah katakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguhnya di dalam hati kamu ini masih ada kejahilian. Karena kamu menghinakan orang. Ya. Ya, dengan sebutan tadi. Jadi kesombongan dengan merasa angkuh itu adalah bahaya sekali. Oleh karena itu dalam sikap, dalam panggilan, ketika seseorang melakukan itu Rasulullah larang. Atau dalam kadang-kadang misal kedipan mata, itu biasanya ya orang sombong itu karena dari hati bisa keluar kemana saja. Hati ini termasuk apa? Sombong itu termasuk min a'malil qalb, amalan hati. Ya. Biasanya apa yang di hati kadang-kadang keluar dari sikapnya, dari tingkah lakunya, bahkan dari kerlingan mata kadang-kadang. Ya, melihat tuh. Ya. Melihat orang dengan pandangan sebelah mata. Seperti orang-orang kafir kalau memandang kaum muslimin, ya, diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka lewat kepada orang-orang mukmin, mereka saling kedip-kedipan. Kedip-kedipannya menghinakan kaum mukminin. Ini juga adalah sifat-sifat kesombongan. Rasulullah larang ini semuanya. Rasulullah bersihkan ini agar supaya benar-benar hati para sahabat itu bersih. Ya, karena ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dibersihkan dari sifat-sifat tersebut tadi. Sebab orang yang nanti yang bersih hatinya itu tempatnya di mana? Di surga. Allah sebutkan ahlul jannah apa? Mereka itu hatinya, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Wa naza'na ma fi sudurihim, kami cabut di hati mereka dari sifat-sifat kedengkian, hasud, kebencian, dibersihkan itu di surga semuanya. Jadi orang-orang yang tinggal di surga itu bersih hatinya. Mereka bersaudara, bertemu dalam
keadaan gembira, nggak ada kedongkolan, nggak ada semuanya. Ya, kalau mau kita min ahlil jannah di dunia, hilangkan kebersihan. Walaupun kadang-kadang kita ngebersihin hati di dalam dunia ini kadang-kadang nggak sempurna, tapi kalau udah di surga nanti disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi waktu di dunia hendaknya kita bersihkan hati kita ini dari kebencian, permusuhan, rasa sombong, hasud, syirik, ini semuanya kita bersihkan. Sebab orang yang di dunia ya seperti ini, tempatnya juga di akhirat seperti itu. Sama seperti orang yang buta di dunia, di akhirat pun akan lebih buta dan lebih sesat. Buta bukan buta fisik ya, tapi buta mata hatinya. Faman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunianya buta, di akhiratnya lebih buta lagi dan lebih sesat lagi nanti. Ya, dan juga disebutkan di neraka itu orang suka bertengkar, saling salah menyalahkan satu sama lain. Ya, kamu sih gara-gara kamu kami masuk neraka. Ya, gara-gara kamu ini kami jadi sesat. Ya Allah, tambahkan nih siksa bagi mereka yang memberikan contoh kepada kami. Oh, yang berikan contoh bilang, oh masing-masing kita juga akan ada tambahan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasakan sendiri ya akibat semula saling menyalahkan di antara penduduk neraka. Jadi saling bertengkar. Nah, kalau kita ingin tidak mau menjadi penduduk neraka, jangan suka bertengkar ketika di dunia. Ya, wa innahu lahaqqun takhasumu ahlin nar. Sungguhnya itu adalah sesuatu kenyataan bagaimana ahlun nar itu saling bertengkar di antara mereka. Allah sebutkan seperti itu. Kembali di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan dirinya, ya, membersihkan dirinya tadi dari berbagai sifat-sifat yang buruk tadi, ya, terutama ya, a'malul qulub, hati, sifat-sifat ya, kedengkian, syirik, ya, hasud, kibir, suudzon, itu dibersihkan semuanya, ya. Karena ada di dalam kitab An-Nasihatud Diniyah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dia membahas satu bab khusus di sana disebut rajhanu a'malil qulub ala a'malil jawarih. Bagaimana lebih beratnya amalan hati daripada amalan anggota badan. Ya, ini yang Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah berkali-kali untuk menerangkan bagaimana ya sungguh beruntung orang yang telah mensucikan dirinya dan merugi orang yang mengotori dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, memberikan contoh ya kaum yang bagaimana mereka mengotori dirinya. Kadzabat Samud bitaghwaha idzim ba'atsa ashqaha. Kaum Samud telah mendustakan, ya, mendustakan siapa? Ya, maf'ulnya enggak disebutkan. Maksudnya adalah mendustakan rasulnya, rasul yang diutus kepada mereka yaitu Nabi Allah Shalih alaihissalam. Bitaghwaha, dengan bagaimana mereka itu melampaui batas di dalam kemaksiatan, di dalam pembangkangan mereka itu. Idzim ba'atsa ashqaha, ketika bangkit salah seorang di antara mereka yang paling celaka, yaitu siapa itu? Ya, orang yang menyembelih ya, onta mukjizat yang padahal onta ini mereka sendiri yang minta. Ya. Kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh meminta bukti atas kebenaran dakwah yang didakwahkan oleh Nabi Allah Shalih alaihissalam, ya, agar ditunjukkan kemukjizatan. Ya, mereka minta bagaimana ya, agar supaya didatangkan unta tapi yang tidak dilahirkan. Akhirnya dengan kemukjizatan kekuasaan Allah, unta keluar dari batu. Ya. Kalau unta dilahirkan dari unta ya, itu hal yang biasa. Ini keluar
dari batu. Lalu Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Allah Saleh perintahkan agar supaya ini jangan diganggu onta ini. Dan kemudian digilir minumnya itu sehari untuk onta dan sehari untuk mereka. Kalau ngambil air untuk minum gantian, dijatah. Tapi kalau di hari yang mereka tidak tidak mengambil air, mereka dibolehkan mengambil susu dari unta tersebut. Bukan nggak boleh ngambil air dari sumber air, tapi nggak boleh minum juga enggak. Bahkan mereka diberikan kesempatan untuk mengambil air susu dari unta tersebut. Tapi lihat, karena kurang ajarnya mereka dengan Nabi Allah Saleh, sampai mereka kemudian menyembelih unta tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, idzim ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Lalu berkata kepada mereka Rasulullah utusan Allah, yaitu Nabi Allah Saleh alaihissalam, naqatallahi wa suqiyaha. Jangan kalian ganggu ini unta Allah, dan juga jangan kalian ganggu peminuman mereka ini, peminuman unta tersebut. Jangan kalian ganggu, jangan kalian halangi kalau dia mau minum dari sumber air. Di sini naqatallah maf'ul bihi, fiil fa'ilnya itu mahdhuf, atau ini uslubul hadfi fil Quran. Ini adalah gaya bahasa dengan tidak menyebutkan suatu kalimat, tapi maksudnya sudah bisa difahami. Naqatallah artinya ihdharu atau dharu naqatallah. Biarkanlah unta Allah ini, jangan kalian ganggu, jangan kalian sakiti, dan juga berikan kesempatan dia minum pada hari-hari yang sudah ditentukan baginya. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakan Nabi Allah Saleh, tidak mentaatinya. Fa'aqaruha, lalu mereka menyembelih unta tersebut, membinasakan unta tersebut. Ini dalam bentuk jamak. Fakadzabuhu fa'aqaruha, lalu mereka jamak, bentuk jamak, tapi sebenarnya yang nyembelih satu orang. Idzim ba'atsa ashqaha, tadi bangkit orang yang paling celakanya, itu yang nyembelihnya cuma satu orang. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini semuanya yang dianggap sebagai penyembelih unta tersebut? Karena mereka semuanya setuju dengan perbuatan satu orang tadi. Akhirnya fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka semuanya. Jadi bukan satu orang yang nyembelih satu orang, bukan Allah binasakan satu orang tadi. Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka setuju dengan perbuatan tadi, perbuatan yang zalim tadi. Inilah merupakan gambaran bagaimana kalau kita ada kemaksiatan misalnya. Ada suatu kemaksiatan, walaupun kita nggak mengerjain tapi kita senang. Dibuka tempat pelacuran di sana, kita senang. Kita ikut dosa, walaupun itu adanya di Amerika misalnya, kita akan terkena dosa tersebut. Nah, kalau kita dekat dari tempat kemaksiatan tersebut, tapi kita walaupun kita nggak ngerjain, kita senang, ketika turun azab kena semuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita harus ingkar terhadap kemungkaran itu, walaupun ingkarnya itu yang paling minimal adalah yang disebut adhaful iman, itu ingkar dengan hati. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan powernya. Kalau dia punya kekuasaan, misalnya dia sebagai pejabat, punya kekuasaan, punya wewenang, itu biadih di sini termasuk di sana.
Faman lam yastati, barang siapa yang enggak mampu, wah dia enggak punya kuasa seperti itu. Fabilisani, dengan lidahnya. Dia protes, dia memberikan nasihat seperti itu dengan lidah. Ya, dengan ucapannya. Faman lam yastati, kalau enggak bisa juga, fabiqalbihi, dengan hatinya. Itu hatinya harus ingkar dengan kemaksiatan tersebut. Enggak boleh hatinya adem biasa-biasa aja atau senang malah dengan kemungkaran tersebut. Nah, mengingkari kemungkaran dengan hati, Rasulullah katakan wadzalika adhaful iman. Ini adalah iman yang paling rendah, paling lemah. Kalau ini dengan hati saja tidak ada, berarti enggak ada iman. Apalagi kalau orang senang. Nah, ini atau mendukung terhadap kemungkaran atau kemaksiatan atau kezaliman, maka dia ikut dalam dosa tersebut. Oleh karena itu di sini Allah contohkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum Tsamud semuanya. Dibinasakan itu semuanya karena mereka setuju dan mendukung perbuatan satu orang tadi yang menyembelih unta tadi. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan takut akan akibat dari pembinasaan tersebut, karena Allah Maha Kuasa. Ini kira-kira sedikit renungan daripada surat Asy-Syams, tentang bagaimana pentingnya kita membersihkan diri kita, memperbaiki akhlak kita, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah berkali-kali sebelum menyatakan tentang pentingnya membersihkan hati kita ini, membersihkan jiwa kita ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita di dalam membersihkan hati kita. Tadi juga ketika kita baca Fatihah selalu saya niatkan gitu agar supaya hati kita ini bersih dari hasud, dari syirik, dari kibir, dari riya, dari suudzon dan seterusnya, agar supaya kita benar-benar ketika beribadah, kita beramal, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beramal walaupun banyak sebesar apapun amalnya, tapi di sana ada riya, ingin dipuji-puji orang, langsung nanti di akhirat Allah bilang, kamu dulu ketika beramal karena ingin minta pujian, ingin minta imbalan dari seorang, silahkan sekarang kalian minta balasan tersebut dari orang yang kalian inginkan waktu di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya semuanya amalnya itu sia-sia. Oleh karena itu membersihkan hati ini sangat-sangat penting Oleh karena sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah berkali-kali menunjukkan pentingnya isi sumpah ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.